Kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini. Intelijen yang secanggih apapun, sulit atau hampir tidak mungkin menduga pikiran orang dan pikiran hatinya. Jadi yang kita tidak bisa duga adalah di mana, kapan, dan bagaimana mereka melakukan. Aksi teror kembali mengguncang ibu kota negara. Ancaman ini datang dari sejumlah pelaku teror yang melakukan aksi di lokasi paling sibuk di Jakarta, yang jadi pusat bisnis dan juga tidak jauh dari kantor presiden. Aparat keamanan pun segera bertindak cepat dan langsung menaikkan status keamanan di ibu kota menjadi siaga 1. Pemirsa, siapakah para pelaku teror di awal tahun 2016 ini? Benarkah mereka kelompok jaringan baru yang ada kaitan erat dengan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS? Berikut penelusuran tim Realitas. Aksi teror di kawasan Sarinah Tamrin yang terjadi di awal tahun 2016 mengagetkan publik. Teror dilakukan pelaku secara terbuka dan membabi buta di wilayah yang berada persis di jantung ibu kota Jakarta. Nama Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Naim langsung dikaitkan dengan peristiwa ini. Ia diduga berada di balik peristiwa teror yang terjadi. Ya, nama Bahrun Naim semakin mencuat pasca aksi teror di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta. Aparat kepolisian menyebut jika kelompok Bahrun Naim punya peran besar. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengungkap sepak terjang Bahrun Naim dalam aksi teror di ibu kota. Ada kaitannya dengan Bahrun Naim, dia sudah beberapa kali melakukan kontak dengan yang ada di Indonesia, termasuk yang kita antisipasi terdahulu pada bulan November yang lalu. Siapa sebenarnya Bahrun Naim, Pak? Bahrun Naim ini orang dari Jawa Tengah, memang dia pernah kita lakukan penangkapan yang lalu pada saat ada rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Indonesia, Obama, ini kita lakukan penangkapan dan ditemukan ada senjata, sehingga kita proses hukum, dapat putusan 1 tahun, kemudian dia sudah keluar saat itu, kemudian dia berangkat ke Syria, bergabung di Syria. Sebenarnya seberapa kuat Bahrun Naim? Ya, semuanya itu sangat tergantung daripada aktivitas dari mereka di dalam upaya mempengaruhi, di dalam upaya mengejarkan, dan juga dalam segi pendanaan. Karena saya lihat ada beberapa dana yang berasal dari sana. Bahrun Naim dijebloskan ke dalam penjara setelah Pengadilan Negeri Surakarta menjeratnya dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Bahrun Naim divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Nama Bahrun Naim kembali masuk radar Densus 88 anti teror pasca dirinya bebas dari penjara dan memilih bergabung dengan Islamic State, Iraq, and Syria atau ISIS di Suriah. Tidak heran jika kini keberadaan Bahrun Naim menjadi buruan aparat keamanan karena diduga mengendalikan aksi teror di Jakarta. Kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh, yaitu Bahrun Naim, yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadi upaya rivalitas leadership ini, sehingga untuk menjadi pemimpin di Filipina sudah dideklar cabangnya mereka di Filipina Selatan. Jadi antar para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing ingin menjadi leadership. Oleh karena itu Bahrun Naim merancang serangan-serangan seperti ini. Jadi sementara kelompoknya sudah kita ketahui dan sedang kita lakukan
pengejaran. Tidak ingin membuang waktu, aparat keamanan langsung bergerak menelusuri jejak para pelaku yang diduga mengendalikan teror di Jakarta. Satu persatu identitas para pelaku teror pun mulai terkuak. Nah, yang tewas yang alias Afif tadi adalah yang ditangkap oleh Polri yang di Aceh. Oh, di Aceh. Ya dapat vonis kalau nggak salah 7 tahun. Kasusnya? Kasusnya terorisme, pelatihan dan terorisme. Aparat keamanan terus berupaya memburu jaringan teroris yang terlibat dalam aksi 14 Januari lalu dan membongkar keterlibatan para pelaku teror yang telah mengusik keamanan dan kenyamanan di ibu kota negara. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebut pihaknya tengah menelusuri aliran dana serta asal-usul senjata yang digunakan kelompok pelaku teror untuk beraksi. Memang sudah ada laporan dana masuk untuk pembantuan teroris sejumlah tertentu. Saya tidak usah disclose di sini. Itu beberapa waktu yang lalu. Dan semua kita sudah telusurin itu jalannya. Tapi menelusuri itu lagi balik-balik saya ingin katakan tidak seperti membalik tangan. Tapi kami Desember sudah melakukan langkah-langkah, sudah banyak yang ditangkap. Tapi tentu tidak bisa semua. Nah ini salah satu dan ingat pernah saya sampaikan. Ini salah satu yang belum bisa kita ungkap dan ternyata sekarang bermain. Pak, dari mana Pak? Apanya? Dananya masuk dari mana? Dari beberapa tempat. Luar negeri. Di luar negeri ya. Senjatanya Pak? Senjata sekarang kita bisa duga ada yang dari daerah Mindanao. Ya. Apalagi? Bomnya dirakit di mana? Ada satu tempat di Jakarta nanti segera kalau sudah aman akan segera diumumkan. Nama-namanya itu sebelumnya, nama tersangkanya sudah diperkirakan sebelumnya nggak sih Pak sama pemerintah? Sebelum yang DPO itu nggak? Ya ini ada di antara mereka itu yang sudah pernah ditahan, dilepaskan dan kemudian ikut bom. Awalnya itu sebetulnya sistem yang dikembangkan dari Timur Tengah. Jadi misalnya kalau saya mau kirim uang ke A di Medan misalnya, saya akan menghubungi agen hawala yang di Jakarta. Saya bilang bahwa saya mau kirim uang dengan jumlah sekian. Agen hawala ini akan mengontak agen hawala yang ada di Medan untuk mengatakan bahwa akan ada transfer uang. Anda akan didatangi oleh satu orang, orang A, untuk mengambil uang senilai sekian. Kemudian nanti ada sistem sandi untuk memverifikasi bahwa A itu adalah orang yang memang dikirimkan, yang akan mengambil uang saya dari Jakarta. Jadi nanti agen hawala yang ada di Medan akan memberikan uangnya kepada A. Kalau A bisa memberikan sandi sesuai dengan apa yang saya katakan dari Jakarta. Detasmen khusus 88 anti teror terus memburu kelompok terduga teroris di sejumlah tempat yang diduga terlibat. Ya, sehari pasca peristiwa ledakan, Densus menyergap rumah terduga teroris di wilayah Bekasi dan Jakarta. Di Jakarta, polisi diantaranya menyergap rumah pelaku yang saat kejadian diketahui memakai baju biru dan terlihat beberapa kali berdua dengan pelaku Afif. Di rumah kontrakan di kawasan Meruya, Jakarta Barat, polisi menyita sejumlah barang dan meminta keterangan istri pelaku. Sang istri mengaku tak tahu sepak terjang suaminya. Selama ini, ia hanya tahu bahwa suaminya itu bekerja sebagai sopir angkot. Ancaman bakal ada teror sudah ramai diberitakan pada akhir tahun 2015. Peringatan ini pun sudah diantisipasi aparat dengan melakukan serangkaian penangkapan. Celakanya, teror masih meledak. Lantas apa sebenarnya motif para pelaku teror melancarkan aksi di ibu kota? Realitas segera kembali. Ibu kota negara DKI Jakarta lagi-lagi menjadi pusat perhatian dunia tatkala sejumlah pelaku teror menyerang aparat keamanan dan warga sipil secara membabi buta. Ya, sebelum terjadi penyerangan dan peledakan oleh para pelaku teror di kawasan Sarinah Tamrin, sejumlah teror bom juga pernah mengguncang Jakarta.
Lihat saja, pada tanggal 24 Desember tahun 2000, sejumlah bom meledak menjelang perayaan Misa Natal tepat di depan Gereja Katedral dan Gedung Canisius di Jakarta Pusat. 3 tahun berselang, tepatnya tanggal 5 Agustus 2003, bom kembali mengguncang ibu kota. Kali ini bom bunuh diri menyasar Hotel JW Marriott di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sedikitnya 12 orang tewas dan 156 lainnya terluka. 9 September 2004, bom mobil kembali meledak tepat di depan kedutaan besar Australia. Lima tahun kemudian, bom kembali meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada 17 Juli 2009. Jakarta sebagai magnet perputaran bisnis di Indonesia acap kali dijadikan sasaran empuk oleh para pelaku teror untuk melancarkan aksinya. Apalagi seiring dengan perkembangan ISIS, di mana perkembangan sel jaringannya begitu cepat tumbuh, bagai jamur di musim penghujan. Ya, sebenarnya ada 3 hal utama. Yang pertama adalah mereka mencari simpati dari Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi perlu diketahui bahwa ISIS di pusatnya, di Mosul, itu mempunyai kantor juru bicara yang dipimpin oleh Sheikh Al-Adnani, yang kemudian memonitor semua operasi sel ISIS di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semua itu adalah pendukung ISIS, bisa saja secara organisasi atau secara perorangan dia bisa satu sama lain kontak. Tetapi semua yang di sini maupun yang di Poso itu adalah semua pendukung ISIS. Belakangan, jumlah ancaman terkait terorisme cenderung meningkat. Pelaku tak hanya menyasar lokasi-lokasi penting dan ramai, tapi juga menyasar aparat pemerintah. Di penghujung tahun 2015 misalnya, ISIS kembali mengeluarkan ancaman kepada pimpinan Polri, Panglima TNI, dan Densus 88 anti-teror. Target yang utama itu adalah pimpinan-pimpinan Polri, kemudian juga pimpinan Densus, kemudian saya sampaikan juga pada seluruh jajaran bahwa markas Polri termasuk juga anggota-anggota Polri yang bertugas di lapangan, itu yang menjadi target. Dan saya harap kita semuanya, rekan-rekan media juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita sepakat semuanya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditekan, diancam, dikendalikan oleh ISIS. Jadi pesan yang perlu saya sampaikan, mari kita bersama-sama mengatasi semuanya. Dan untuk rekan-rekan media, mari kita sampaikan apa yang sampaikan tadi bersama-sama, bahwa dalam waktu singkat-singkatnya kita bisa selesaikan, dan jangan membuat resah warga negara lainnya. Terima kasih. Satu hal yang pasti adalah mereka mencari momentum yang paling bagus supaya mereka bisa diliput media. Mereka tidak akan menyerang wilayah yang kemudian akan terlewati oleh media gitu kan. Dia akan mencari sesuatu yang wah. Itu karakternya mereka karena memang ada sifat narsistik. Beragam operasi dilancarkan demi memberantas terorisme di negeri ini. Namun faktanya, aksi teror tetap saja terjadi.
Mengapa begitu sulit mencegah aksi terorisme ini? Benarkah karena muncul kelompok-kelompok baru? Realitas segera kembali. Meski beragam upaya dilakukan aparat keamanan untuk membatasi ruang gerak para pelaku teror, namun tetap saja aksi teror yang terjadi di ibu kota sulit dideteksi. Bagaimana tidak, aksi yang dilakukan di jantung pertahanan ibu kota ini justru membuat aparat keamanan kalang kabut. Padahal, sinyal akan adanya aksi teror ini disebut-sebut sudah diantisipasi sejak lama. Umumnya, bukan di Indonesia saja, waktu saya di Perancis pasca serangan itu juga dijaga objek-objek vital karena selama itu kan. Ternyata yang diserang tempat konser, restoran, gitu kan. Jadi sekali lagi, sulit sekali untuk mendeteksi di mana dia akan lakukan dan kapan itu. Nah, khusus menjelang Natal dan Tahun Baru, ini mulai intens kita pantau dia, dan mereka memang akan melakukan aksi. Ya. Hanya karena begitu ketatnya aparat dari Polri yang dibantu TNI ini sehingga serangan itu ditunda. Tak heran jika beragam kalangan masyarakat pun bereaksi atas kejadian ini. Ya, dalam jumpa pers yang digelar PBNU terkait serangan teroris di wilayah Sarina Tamrin, Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini mengimbau Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Badan Intelijen Negara. Ia menilai aksi brutal ini sebagai bentuk kecolongan intelijen. Kami meminta kepada Pak Presiden sekali lagi untuk segera melakukan langkah-langkah koreksi total terhadap pertahanan kita, intelijen kita, karena jelas-jelas tindakan aksi brutal teroris yang dilakukan pada hari ini adalah bentuk di mana negara kecolongan. Maka untuk itu kami mohon ini adalah peristiwa yang terakhir dan tidak terulang kembali. Intelijen yang secanggih apapun akan sulit atau hampir tidak mungkin menduga pikiran orang dan pikiran hatinya. Jadi yang kita tidak bisa duga adalah di mana, kapan, dan bagaimana mereka melakukan. Isi sudah pastilah itu, ya, siap Indonesia. Nah, nyambung itu tadi, yang kembali ini kan terpencar di mana-mana gitu kan. Dan disinilah titik lemah kita pada saat kita mampu monitoring gerakan-gerakan dia, lalu kita tidak bisa langsung menangkapnya seperti negara lain. Ini kelompok-kelompok yang terinspirasi dari serangan Paris, di mana kalau kita bilang bahwa Paris itu sendiri juga terinspirasi dari Mumbai Attack, tetapi itu ada yang terinspirasi dari serangan seperti itu. Ya, di tengah aksi teror yang tengah melanda negeri ini, sudah sepatutnya lah semua elemen bangsa meningkatkan kewaspadaan yang memang menjadi sebuah keharusan. Tidak hanya bagi aparat keamanan, namun juga bagi seluruh komponen masyarakat di negeri ini. Negara, bangsa, dan rakyat, saya kira kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini, dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semuanya terkendali. Semoga saja teror tidak lagi terjadi dan memakan korban-korban, karena meledakan bom ataupun teror-teror lainnya hanya akan merugikan masyarakat. Meningkatkan kewaspadaan memang menjadi sebuah keharusan, tidak hanya bagi aparat keamanan, namun juga bagi seluruh komponen masyarakat. Karena ketika aksi terorisme belum bisa dihilangkan, maka dia bisa menyerang siapa saja, termasuk Anda dan kita semua. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.